Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afriana, NIM 2022-01004, jurusan Ekonomi Manajemen. Saya membahas tentang peran pembentukan modal dalam pembangunan ekonomi. Pengertian pembentukan modal adalah pengalihan sebagian sumber daya yang sekarang ada pada masyarakat untuk meningkatkan persediaan barang modal sehingga memungkinkan perluasan output yang dapat dikonsumsi di masa depan. Pembentukan modal. Nurse menyebutkan bahwa pembentukan modal dapat terjadi ketika masyarakat tidak melakukan segala aktivitasnya saat ini hanya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang mendesak saja, melainkan juga mengarahkan sebagainya untuk pembuatan barang modal, peralatan dan perlengkapan, mesin dan fasilitas pengangkutan, serta pabrik. Penanaman modal. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Dasar hukum penanam modal di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Di era modern saat ini, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal. Pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Kedua, menciptakan lapangan kerja. Ketiga, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Keempat, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional. Kelima, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional. Keenam, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan. Ketujuh, mengelola ekonomi potensi menjadi kekuatan ekonomi real dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kedelapan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Azas penyelenggaraan penanaman modal. UU Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat 1. Pertama, kapasitas hukum. Kedua, keterbukaan. Ketiga, akuntabilitas. Keempat, perlakuan yang sama dan tidak membedakan negara asal. Kelima, kebersamaan. Keenam, efisiensi berkeadilan. Ketujuh, berkelanjutan. Kedelapan, berluasan lingkungan. Kesembilan, kemandirian. Kesepuluh, keseimbangan kemajuan kesatuan ekonomi nasional. Proses pembentukan modal. Pertama, meningkatkan volume tabungan yang nyata. Kedua, mengerahkan tabungan melalui lembaga kredit dan keuangan. Ketiga, menginvestasikan tabungan. Investasi merupakan salah satu komponen dari pembentukan pendapatan nasional, sehingga pertumbuhan investasi akan berdampak terhadap pertumbuhan pendapatan suatu negara. Investasi bukan semata-mata mencari keuntungan pribadi, bahkan ternyata investasi juga dapat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia.
Sumber investasi dibagi menjadi dua, yaitu investasi dari dalam negeri atau PMDN. Kedua, investasi dari luar negeri atau PMA. Investasi dari dalam negeri atau PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia oleh investor atau penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Investasi dari luar negeri atau PMA adalah menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia oleh penanam modal asing sepenuhnya maupun bekerja sama dengan penanam modal dalam negeri. William F. Sharpe menyatakan bahwa investasi pada umumnya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu real asset dan financial asset. Sedangkan Menkyu membagi jenis pengeluaran investasi terdiri dari tiga, yaitu investasi tetap bisnis, kedua investasi presidensial, ketiga investasi persediaan. Investasi dalam peralatan modal atau pembentukan modal tidak saja dapat meningkatkan faktor produksi atau pertumbuhan ekonomi, namun juga dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Dalam hal ini, jumlah pengangguran akan turun. Di negara berkembang atau terbelakang dengan tingkat penduduk yang besar, umumnya memiliki rasio investasi terhadap jumlah penduduk yang relatif kecil, sehingga negara tersebut kerap mengundang investasi asing untuk masuk dalam negaranya. Investasi asing ini tidaklah selalu memberikan keuntungan terhadap negara, terutama dalam jangka panjang. Selanjutnya, pengertian pembangunan ekonomi. Suatu rangkaian usaha yang dilakukan secara berkesinambungan dalam suatu bidang kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk menuju suatu keadaan yang lebih baik. Berdasar pada pembukaan UUD 1945, menurut 4 ahli ekonomi, akhirnya disimpulkan menjadi suatu proses kenaikan dalam pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan menghitung adanya pertambahan penduduk disertai adanya perubahan fundamental dalam struktur ekonomi. Unsur penting pembangunan ekonomi. Pertama, mengandung suatu proses perubahan. Kedua, mengakibatkan perubahan sosial. Ketiga, berupaya meningkatkan GNP. Keempat, berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi ada dua. Pertama, faktor ekonomi. Pertama, SDA atau Natural Resources. Kedua, SDM atau Human Resources. Ketiga, modal atau Capital Resources. Keempat, keahlian. Faktor non-ekonomi. Pertama, lembaga-lembaga sosial. Kedua, keadaan politik dan institusional. Terakhir, sikap dan kemampuan masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching, teman-teman.